di dalam Bible yang mengatakan bahwa apabila orang datang ke rumahmu dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau terima di rumahmu, jangan kau ucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahat. Itu dalam Bible, saudara, dinyatakan seperti itu. Jadi ketika ada orang bertamu ke rumahmu tidak mengajarkan ajaran ini, 1 Yohanes, jangan kau terima, jangan kau ucapan salam kepada mereka. Dan barang siapa melakukan itu, dia termasuk orang yang mendapat bagian kejahatan. Sedangkan di dalam kitab saudara Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi jangan beri salam kepada orang yang datang kepada Anda yang tidak mengajarkan Kristus. Silakan Anda bantah, buka ruang untuk kita berdiskusi. Kemudian Pendeta Gibran, saya peringatkan kepada saudara bahwa saya ketika Anda mencerca, menghina ibadahnya umat Islam, Anda harus tahu dan Anda harus pelajari kitab Ulangan 9. Bagaimana Nabi Musa menerima perintah sujud, beribadah, prosesi ritual dalam menyembah kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. 40 hari 40 malam Nabi Musa sujud hanya untuk menerima perintah sholat. Tuhan yang Anda sembah, Yesus, di dalam Matius 26 nomor 39, sholat, sujud dia dalam beribadah. Dan Yesus tidak pernah mempraktikkan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak seperti yang Anda praktikkan dengan jemaat Anda. Kita bisa adu dalil. Dan satu hal lagi, terkait dengan perpuluhan yang Anda minta, yang Anda programkan di jemaat Anda. Ingat, saya hanya mendapatkan satu data di dalam Bible untuk Kristen. Di dalam kitab saudara 2 Korintus 11, bagian Paulus mengatakan, jemaat-jemaat telah kurampok dengan mereka memberikan persembahan kepada saya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada kalian. Jadi merampok jemaat yang lain untuk melakukan pelayanan di tempat lain. Ingat dalilnya 2 Korintus 11. Apa perlu saya ngajarin? Ya. Lalu terkait dengan perpuluhan tersebut, itu hanya ada dalam kitabnya Nabi Musa. Kitab Bilangan 18, nomor 21, nomor 22, nomor 24, nomor 26, nomor 28. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menerima perpuluhan hanya suku Lewi dari anak Yakub. Bukan untuk orang kalian, orang Indonesia. Bukan untuk kita. Kita bukan suku Lewi. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel saja, dari suku Lewi. Itu pun dalam Nehemia diterangkan bahwa ketika orang-orang Lewi ingin menerima persembahan dari Bani lain, dia harus disertai oleh Imam Harun atau anak-anak Nabi Harun. Ada anak Nabi Harun di Indonesia untuk mendampingi Anda menerima perpuluhan? Tak ada perintah perpuluhan itu untuk orang non-Israel. Carikan kita data. Lalu perintah sujudnya kemudian di dalam kitab Yesaya 66 nomor 23. Tuhan yang Anda katakan Bapa itu mengatakan apa? Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Bukan jingkrak-jingkrak, bukan nyanyi-nyanyi, bukan, tapi sujud. Coba Anda praktekkan sujud tanpa melipat kaki, bisa? Kalau Anda sujud tanpa melipat kaki, caranya gimana? Tengkurap? Anda nggak bisa bedakan sujud dengan tengkurap. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud dalam beribadah kepada Tuhan. Paham ente? Yesus tidak duduk di kursi lipat tangan begini. Yesus itu sujud dalam beribadah. Dan ketika sujud kaki terlipat. Atau Anda mau kayak penari balet, jari-jari kaki Anda itu tidak terlipat tapi Anda sujud. Terus cara Anda berdiri dari sujud kayak mana? Cobalah Pendeta Gibran dengan Bang Suma, kapan kita diskusi? Kenapa ada editan-editan kayak begitu? Kalau Anda memahami keilmuan dari kitab saudara, ayo mari kita buka forum, kita diskusi baik-baik. Sebagai anak bangsa yang menginginkan kemudian terjadinya ketentraman, kerukunan hidup beragama di Nusantara ini,
Mari kita berdiskusi. Wong kami Apologet Islam Indonesia 24 jam live di sosmed menunggu kalian. Mana kalian? Kenapa hanya bercerita di belakang? Kami siap melayani saudara. Mau bahas Al-Quran silakan, mau bahas hadis silakan, mau bahas Taurat silakan, mau bahas Bible silakan. Tanak, Nevi'im, Ketubim, kami siapkan diri untuk itu. Demi untuk mencerahkan, jangan ada dusta di antara kita. Itu Anda mengatakan diri Anda kasih dan seterusnya, tapi pembuktiannya mana? Satu lagi, sekaligus ini untuk lembaga Bible Indonesia. Saya tidak mengatakan Alkitab, karena Bible itu bukan Alkitab. Alkitab itu hanya ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, sedangkan kitab Anda itu bukan Alkitab. Alkitab itu artinya apa? Sebuah kitab. Dan kitab Anda juga bukan dari nabi-nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga saya minta kepada saudara Gilbert, mari kita berdiskusi. Buka forum kita. Buka forum. Saya ingin menitip pesan kepada pendeta tersebut. Tolong keluarkan jemaat Anda dari tanda-tanda buah nabi palsu. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan pemerhati apologet dari Kristen buka Bible. Ketika Yesus ditanya, bagaimanakah kami bisa mengenal tanda-tanda buah dari nabi palsu? 1. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Buah-buah ini ada di masjid atau ada di depan jemaatnya Gilbert? Jawab saya. Buah-buah dari nabi palsu ini ada di masjid yang sholat, yang 2,5% ini, atau ada yang di seperpuluhan, 10%. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu di jemaah Islam atau di jemaahnya Pak Gilbert? Itu tantangan. Kalau saudara berani untuk membahas ini, saya siap. Offline saya siap, online saya siap. Ya, jadi saya minta kepada pendeta-pendeta yang lain, ketika saudara dalam ranah khotbah, jangan coba-coba kemudian untuk memelintir atau menyinggung-nyinggung ajaran Islam yang kalian tidak tahu. Saya membahas Bible dalam ranah dialog, dalam ranah debat. Anda keberatan dengan itu, silakan, mari kita berdebat. Ingat Markus 16 sampai 20, Matius 28 20, 28 19 20. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya apa? Beritakan Injil kepada Islam juga. Sama seperti kami di Al-Quran juga diperintah untuk menyeru kepada seluruh makhluk dengan seruan-seruan yang hikmah. Sama-sama kita agama Syiah. Mari kita jujur untuk menyiarkan agama kita. Dialog. Kristen benar, Islam benar. Mari kita pertemukan. Biar orang yang menilai mana sisi benar yang sebenarnya. Ya, saya kira begitu. Saya mewakili para apologet Indonesia menyatakan sikap tegas kepada apa yang saudara lakukan, bahwa proses ini tidak boleh berhenti. Proses ini harus secara hukum selesai sampai tuntas. Ingat itu. Kami memaafkan, tapi proses hukum ini negara hukum, ingat, negara hukum. Maka proses ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, saya minta kepada saudara Gilbert, kalau misalnya datang ke Makassar, Gilbert, kalau datang ke Makassar untuk bisa kemudian klarifikasi dan menentukan kapan kita bisa berdialog, kapan kita bisa berdiskusi. Oke? Kira begitu, Ustadz, pada Dewan Guru yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya katakan bahwa saya hadir sebagai apologet di sini, mengajak pendeta tersebut untuk berdiskusi tentang perpuluhan dan 2,5%. Kapanpun Anda bersedia. Siapkan data-data Anda dari Bible. Jangan goyang, jangan goncang, dan jangan kemudian Anda histeris, karena Anda akan berhadapan dengan Bible itu sendiri. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.